Halo semua, hari ini kita akan belajar tentang 5 segi empat. Ayo kita mulai belajar. Setelah pembelajaran ini usai, Ibu harap anak-anak dapat menyebutkan pengertian limas, menjelaskan unsur-unsur dari limas, menyebutkan ciri khas dari 5 segi empat, hubungan dari 5 segi empat dengan bangun lain, serta menghitung luas dan volume dari limas. Di video kali ini, Ibu akan mengajak anak-anak semua untuk jalan-jalan virtual. Ada yang mau? Mau. Ayo kita pergi! Halo Sipra, lama tak jumpa ya. Halo Ste. Wah, terima kasih ya Ste sudah mengunjungi aku. Iya Sipra, tapi indah sekali ya pemandangan di sini. Lihat gunung batu di sana, bentuknya seperti ruang dan disusun oleh bangun-bangun datar. Bagian ini sedang dipelajari nih oleh siswa saya. Wah, ayo Ste kita foto untuk kenang-kenangan. Terima kasih Sipra, sampai jumpa. Wah, indah sekali taman di sini. Ada Sarah. Halo Sarah. Halo Sis, selamat datang di Kampung Takpala, Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur. Di belakang kita ini adalah Lopo, yang merupakan rumah adat NTT. Wah, keren sekali Sarah. Boleh ya aku foto? Ayo Sis, silakan difoto. Sampai jumpa Sis. Wah, sudah lama lulus nih, kangen kampus juga ya. Halo Ste, apa kabar? Wah, baik Romi. Oh iya, ayo kita duduk di gazebo sambil cerita. Coba perhatikan gazebo ini. Bentuknya unik ya, memiliki bangun ruang. Ada yang segitiga, ada yang segi empat. Sungguh hebat pemikiran manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Wah, benar sekali Romi. Ayo kita abadikan momen ini. Asik, kita sudah melakukan perjalanan ke daerah di Indonesia. Begitu banyak keunikan yang kita temui ya. Coba sekarang lihat ke samping. Ada gambar apa ya? Benar, itu adalah gambar bangun ruang limas. Mari mengenal limas bersama Ibu. Limas adalah bangun ruang yang disusun oleh beberapa bangun datar segitiga, di mana segitiga ini akan bertemu di titik puncak. Kemudian alasnya adalah bangun segi banyak. Bangun segi banyak ini yang menentukan nama dari limas tersebut. Apabila alasnya segitiga, maka namanya adalah limas segitiga, dan jika alasnya segi empat, namanya limas segi empat. Nah, berikut adalah unsur-unsur dari limas. Yang pertama, pada bagian bawah limas biasanya ditutupi oleh bangun segi banyak. Bangun segi banyak ini yang biasanya menentukan nama dari limas tersebut. Pada video kali ini kita akan membahas tentang limas segi empat. Untuk itu bagian bawahnya adalah segi empat. Bagian itu disebut dengan alas. Sedangkan yang kedua, segitiga-segitiga yang ada di samping limas merupakan sisi tegak. Lalu yang ketiga, garis yang membentuk sisi-sisi tegak disebut dengan rusuk, kemudian titik pertemuan dari garis-garis tersebut disebut titik sudut. Ini memiliki ciri khas loh. Biasanya limas dinamakan sesuai dengan alasnya, sehingga terdapat banyak bentuk limas dengan alas yang berbeda-beda. Namun, ia tetap memiliki satu titik puncak yang ada di ujung. Kemudian, ciri khas dari limas segi empat sendiri, ia memiliki selimut segitiga yang saling kongruen atau sama besar. Jadi segitiga 1, 2, 3, 4 itu memiliki ukuran yang sama besar dan rusuknya itu sama panjang. Limas segi empat memiliki hubungan dengan bangun ruang yang lain loh. Coba ingat bangun ruang apa lagi ya yang pernah kita pelajari? Sebutkan 3 untuk Ibu. Wah, tepat sekali jawaban anak-anak. Hebat! Jadi yang pertama, bangun ruang limas segitiga dapat dihubungkan dengan tabung. Tabungnya diletakkan di bawah, kemudian limasnya di atas. Akan membentuk rumah adat Papua yaitu rumah Hanoi. Kemudian dapat digabungkan dengan bangun ruang kubus, di mana kubusnya di bawah, kemudian limasnya di atas. Akan membentuk gazebo seperti perjalanan yang kita lakukan ke daerah kampus Ibu. Setelah itu, dapat digabungkan dengan bangun ruang balok dan akan membentuk menara gereja. Ternyata limas ini sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Tuhan menciptakan berbagai bentuk yang ada untuk dikreasikan oleh manusia, sehingga menjadi suatu tempat bagi manusia untuk dapat beraktivitas.
Nah, tadi kan kita sudah melakukan nih berbagai perjalanan ke daerah-daerah di sekitar kita. Untuk itu, kita sekarang akan memeriksa ransel ibu untuk melihat gambar-gambar dari benda-benda yang kita temui di berbagai daerah tersebut. Ayo kita lihat bersama. Wah, ternyata ada berbagai gambar ya yang sudah kita dapatkan. Coba lihat salah satu gambar ini. Ini adalah lopo dari daerah Kupang. Apabila kita membukanya, maka dia akan dibentuk oleh bentuk segitiga dan juga bentuk segi empat. Karena lopo ini bentuknya adalah 5 segi empat. Sehingga untuk mencari luas permukaan dari lopo ini, kita harus menghitung semua bagian yang ada pada lopo tersebut atau 5 segi empat tersebut. Nah, karena limas ini disusun oleh segitiga dan juga segi empat, maka terlebih dahulu kita akan mencari luas dari segi empat itu sendiri, kemudian kita jumlahkan dengan 4 segitiga yang menjadi selimut dari 5 segi empat tersebut. Ayo kita lihat perumusannya seperti apa ya. Luas permukaan limas secara umum sama dengan luas alas ditambah dengan luas sisi tegak. Jika dimasukkan ke dalam luas 5 segi 4, maka luas sama dengan sisi kali sisi, karena alasnya adalah segi 4, ditambah dengan 4 dikali 1/2 dikali alas dikali tinggi, karena terdapat 4 segitiga di dalam 5 segi 4. Kemudian alas dari segitiga ini menjadi bagian dari sisi alas 5 segi 4. Untuk itu alasnya itu sama dengan sisi. Jadi luas sama dengan sisi dikali sisi ditambah 4 kali 1/2 dikali sisi dikali tinggi segitiga. Untuk menghitung volume dari limas, perumusannya itu dapat menggunakan bantuan kubus. Kita akan menggambarkan diagonal ruang pada kubus tersebut, kemudian terdapat titik perpotongan di tengah yang membagi kubus tersebut menjadi 2, sehingga terlihat terdapat 6 5 segi 4 dalam kubus tersebut. Untuk itu volume 5 sama dengan 1/6 dikali volume kubus. Volume kubus adalah sisi dikali sisi dikali sisi, maka 1/6 dikali sisi dikali sisi dikali sisi. 1/6 dikali sisi kali sisi dikali 2 dikali 1/2 dari sisi, maka 1/6 dikali 2 dikali luas bidang ABCD karena merupakan sisi kali sisi, luas persegi, kemudian dikali TO yakni tinggi dari limas tersebut. Sehingga luas dari 5 segi 4 sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Diketahui sisi alas sama dengan 14 cm dan tinggi sisi tegak sama dengan 8 cm. Maka yang ditanya adalah luas permukaannya. Luas permukaan limas sama dengan luas alas ditambah 4 kali luas sisi tegak. Luas alas sama dengan 14 cm pangkat 2 sama dengan 196 cm kuadrat. Ditambah dengan 4 dikali 1/2 dikali 14 cm dikali 8 cm sama dengan 224 cm kuadrat. Maka jika dijumlahkan hasilnya adalah 420 cm kuadrat. Pada soal yang kedua diketahui panjang sisi alas sama dengan 12, tinggi sama dengan 72, maka terlebih dahulu yang kita cari adalah luas alasnya, yaitu sisi dikali sisi sama dengan 144 cm kuadrat. Untuk volume limasnya 1/3 dikali 144 dikali 72 sama dengan 1/3 dikali 10.368 sama dengan 3.456 cm kubik. Jadi volume limas segi 4 tersebut adalah 3.456 cm kubik. Silahkan pause videonya untuk memahami soal ketiga ini. Terima kasih karena sudah mau belajar bersama Ibu di video kali ini. Tetap semangat ya, sampai jumpa.